Ya, dan di sepanjang perdagangan hari ini dan penutupan sesi kedua hari ini, pemirsa, saham-saham konsumer non siklikal ini memimpin penguatan dari sisi sektoral cukup defensif sepertinya. Di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan pasca kebijakan Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan dan juga kenaikan suku bunga acuan dari global adalah The Fed di Amerika Serikat di 75 basis point. Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa, di mana emiten produsen kertas Grup Sinarmas PT Indonesia Pulp and Paper Tbk atau INKP bakal menerbitkan obligasi dan sukuk anyar masing-masing senilai 2,81 triliun dan 1 triliun rupiah. Rencananya dana hasil penawaran umum berkelanjutan ini atau PUB3 atas obligasi dan sukuk tersebut akan digunakan sebagai modal kerja. Berdasarkan prospektus perseroan, PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk atau INKP memiliki program penawaran umum berkelanjutan 3 dengan target dana hingga 7 triliun rupiah. Dari total target tersebut, kali ini INKP menawarkan obligasi berkelanjutan 3 tahap 2 2022 dengan jumlah pokok 2,81 triliun rupiah. Obligasi ini terbagi dalam 3 seri. Untuk seri A diterbitkan dengan jumlah pokok 904,51 miliar rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar 6% per tahun dengan jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi. Seri B diterbitkan dengan jumlah pokok 1,6 triliun rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% per tahun serta jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal emisi. Seri C menawarkan jumlah pokok obligasi sebesar 306,21 miliar rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% per tahun serta jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal emisi. Sementara itu, NKP juga memiliki program penawaran umum berkelanjutan sukuk mudharabah dengan target dana 3 triliun rupiah. Kali ini INKP akan menawarkan sukuk mudharabah berkelanjutan 2 INKP tahap 2 2022 senilai 1 triliun rupiah. Sukuk mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat dan terdiri atas 3 seri. Seri A ditawarkan sebesar 481,06 miliar rupiah. Seri B ditawarkan sebesar 455,19 miliar rupiah. Adapun seri C ditawarkan sebesar 69,375 miliar rupiah. Adapun jadwal penawaran surat utang INKP sebagai berikut. Tanggal efektif di 29 Juli 2022, masa penawaran umum 5 sampai dengan 6 Oktober 2022, tanggal penjatahan 7 Oktober 2022, tanggal pengembalian uang pemesanan 10 Oktober 2022, tanggal distribusi obligasi dan sukuk mudharabah secara elektronik 11 Oktober 2022, dan tanggal pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia di 12 Oktober 2022. Berbagai sumber IDX Channel. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham INKP di sepanjang perdagangan hari ini di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 9.150, kemudian pada pukul 10 ini mengalami tekanan di 9.125. Sementara di penutupan sesi pertama pada perdagangan siang tadi, INKP ditutup di level 9.150 dan level yang sama di pembukaan sesi kedua di perdagangan hari ini. Dan selanjutnya kami akan informasikan penutupan INKP di sesi kedua hari ini menguat cukup signifikan di 1,92% di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan dan ditutup di level yang lebih tinggi di 9.275. Di sepanjang perdagangan hari ini, INKP sempat menyentuh ke level terendahnya di 9.075 dan level tertinggi di 9.275 dan sekaligus level penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham INKP di beberapa bulan terakhir pemirsa, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ya, mulai dari perdagangan April, Mei, Juni, Juli, Agustus hingga perdagangan hari ini. Perdagangan dari April hingga Agustus tampaknya INKP lebih bergerak volatil, kemudian juga lebih cenderung bergerak flat dan tidak bergerak kemana-mana pemirsa. Namun di perdagangan September, INKP ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dan sudah menembus ke level 9 ribuan pemirsa. Di pembukaan sesi kedua hari ini di 9.150,
penutupan sesi kedua di 9.275. Sementara dari chart yang saya pegang dari data RTI, di sepanjang tahun ini atau secara year to date, INKP sudah menyentuh ke level tertingginya di 9.675. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada? Kita akan coba lihat dari posisi pairnya, ada di kisaran 4.26 kali, PSR-nya di 0.87 kali, PBV dari INKP di 0.66 kali, sementara PCFR di kisaran 17.46 kali.